Baik, selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aspek lingkungan hidup dari rencana usaha kami, yaitu PT Ekor Paper Abadi. Next. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari Departemen Lingkungan Hidup. Yang pertama saya, Maya Valentina Utagalung sebagai Direktur Departemen Lingkungan Hidup, dan juga staf saya, Resa Septiasari. Di sini kami akan membahas outline. Ada beberapa outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada latar belakang, lingkungan operasional, lingkungan industri, lingkungan jauh, analisa AMDAL, dampak penting hipotetik, dan juga RKL-RPL. Next. Latar belakang. Latar belakangnya kami memproduksi kertas daur ulang dengan campuran serbuk kayu yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan kertas kami. Dalam analisis kelayakan lingkungan, penting untuk mempertimbangkan asal-usul serbuk kayu yang digunakan. Idealnya, serbuk kayu harus berasal dari pohon yang ditebang secara legal, berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehutanan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa serbuk kayu yang digunakan tidak berasal dari hutan yang dilindungi atau lingkungan yang rentan. Next. Lingkungan operasional. Di sini lingkungan operasional ada terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, dan juga lingkungan pegawai. Di mana lingkungan pesaing ini dapat dikatakan pembuatan kertas daur ulang dengan penambahan serbuk gergaji masih jarang ditemui di sekitar lokasi perencanaan kami. Maka dari itu, untuk timbulnya pesaing-pesaing baru sangat minim, dan jika pun ada, akan menghasilkan jenis produk yang sama namun dengan kualitas yang berbeda, karena kami di sini akan mempertahankan kualitas yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Yang kedua ada lingkungan pelanggan. Para pembeli produk direncanakan dan disasarkan bukan hanya untuk sekitar lokasi produksi, namun kami akan memasarkan produk kami ke lembaga-lembaga ataupun toko-toko peralatan alat tulis kantor, dan akan merencanakan adanya saling kontrak kerja agar nantinya hasil dari produk kami dapat langsung dikirimkan ke si pembeli ataupun pelanggan. Yang ketiga ada lingkungan pemasok, di mana pemasok tetap serbuk kayu kami pada tahap ini adalah perusahaan kayu Mitra Prima Lampung. Namun untuk perencanaan selanjutnya, pihak kami dari PT Eko Paper Abadi akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pemasok ke depannya dan juga melihat kebutuhan produksi. Yang keempat, lingkungan kreditor, di mana lingkungan para kreditor ini biasanya dikenal dengan sebutan investor. Para investor ini berasal dari berbagai lembaga yang berbeda dan bekerja sama dengan syarat dan peraturan yang disepakati bersama dengan Departemen Keuangan kami. Yang kelima yaitu lingkungan pegawai, di mana para pegawai dan juga pekerja pada industri kertas daur ulang kami akan kami rekrut dari masyarakat lokal yang ada di sekitar, dan juga untuk pekerja yang memerlukan keahlian khusus, kami akan membuka open recruitment dengan sistematika yang lebih rapi dan lebih terstruktur untuk mendapat SDM yang sesuai dengan keahlian yang kami butuhkan. Next slide. Kemudian di sini ada lingkungan industri, di mana lingkungan industri ini terbagi dari 5. Yang pertama yaitu pesaing, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan juga hambatan masuk. Lingkungan industri ini tidak beda jauh dari lingkungan operasional yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin untuk penjelasannya bisa lebih dibahas nantinya pada pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Next. Kemudian ada lingkungan jauh,
di mana lingkungan jauh ini terbagi dari 6 kelompok. Yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga politik, keempat teknologi, dan kelima itu ekologi, dan keenam itu adalah global. Next. Oke, analisa AMDAL. Industri pembuatan kertas dari serbuk gergaji yang kami rancang ini biasanya tidak diwajibkan untuk melaksanakan AMDAL karena AMDAL itu diperlukan untuk proyek atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Industri pembuatan kertas daur ulang kami ini termasuk dalam industri skala kegiatan yang relatif kecil sehingga tidak memenuhi kriteria yang memerlukan pelaksanaan AMDAL. Meskipun tidak diwajibkan untuk melaksanakan AMDAL, industri ini tetap harus mematuhi peraturan dan prosedur yang ada. Next. Kemudian ada dampak penting hipotetik. Di sini kami menampilkan evaluasi dari yang sudah kami cari, evaluasi dampak potensial menjadi DPH. Untuk rencana kegiatan yang pertama, rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak yang pertama yaitu pemilahan serbuk kayu sesuai dengan kualitas. Seperti yang kita tahu, serbuk kayu yang dari perusahaan kayu tidak murni seluruhnya serbuk kayu yang halus. Jadi kami akan ada tahap penyeleksian serbuk kayu ini dan dibagi-bagi sesuai dengan kualitasnya. Lalu evaluasi dari dampak potensial ini terbukanya peluang kerja dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Dan dampak penting hipotetiknya kami dapatkan yang pertama yaitu terbukanya peluang kerja, yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada rencana kegiatan proses pembuatan kertas. Seperti yang kita ketahui, proses pembuatan kertas ini memerlukan adanya endapan ataupun seperti bubur kertas atau papis seperti yang kita kenal, itu nantinya akan menghasilkan limbah cair yang bisa merusak lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Nah, di evaluasi dampak potensial poin kedua ini, kami mendapatkan yang pertama yaitu peningkatan kebisingan oleh mesin operasi dan juga penurunan kualitas air sungai. Yang terakhir yaitu penumpukan serbuk kayu yang tidak lolos kualitas. Dampak penting hipotetiknya yaitu penurunan kualitas air dan yang kedua itu penumpukan limbah padat yang tadinya itu serbuk kayu yang tidak lolos kualitas. Yang ketiga itu ada pengolahan limbah, di mana evaluasinya itu membaiknya kualitas air dan juga pengurangan penumpukan serbuk kayu. Dan dampak penting hipotetiknya yaitu membaiknya kualitas air dan yang kedua penumpukan limbah padat yang berkurang. Next. Selanjutnya di sini ada RKL ataupun rencana pengelolaan lingkungan hidup dari PT Eco Paper Abadi yang kami rencanakan akan dibangun di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Untuk tahap prakonstruksi, yang pertama dampak lingkungannya itu keresahan masyarakat dan sumber dampaknya dari survei lahan dan pembukaan lahan untuk pembangunan tempat produksi. Lalu ada indikator keberhasilan lingkungan hidup yang diharapkan yaitu perubahan sikap dan persepsi masyarakat sekitar serta terbukanya lahan pekerjaan bagi masyarakat. Dan bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang akan kami lakukan yaitu yang pertama melakukan pertemuan dengan para masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjelaskan dan memberitahu secara jelas tentang rencana pembangunan serta keterlibatan masyarakat. Yang kedua yaitu memastikan kepemilikan lahan dan penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, ada masyarakat akan mendapatkan kompensasi bila terkena dampak dari limbah industri kami. Seperti yang saya katakan tadi, lokasinya di sekitar lokasi perencanaan dan periodenya hanya dilakukan 1 kali pada awal tahap berlangsungnya prakonstruksi. Dan institusi pengelolaan lingkungan hidup yang bergerak itu langsung dari perusahaan kami yaitu PT Eco Paper Abadi. Next. Di sini ada tahap konstruksi. Yang pertama yaitu
Dampak lingkungan terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak ini merupakan dampak positif dan juga sumber dampaknya itu akan muncul pada saat rekrutmen tenaga kerja untuk pembangunan gedung ataupun pembangunan fasilitas-fasilitas nantinya untuk penunjang industri kami. Dan kemudian ada indikator keberhasilan lingkungan hidup, yaitu berkurangnya jumlah pengangguran di sekitar lokasi produksi. Kemudian bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang kami lakukan yaitu perekrutan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja dalam kegiatan konstruksi. Dan yang kedua yaitu memberikan upah yang sesuai dan layak. Untuk lokasi, periode, dan institusi pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada layar kami. Yang kedua itu ada dampak lingkungan kebisingan, di mana kebisingan itu sumber dampaknya dari kegiatan pembersihan lahan. Yang kedua, mobilisasi peralatan. Yang ketiga, kegiatan pembangunan fasilitas penunjang tambahan. Kemudian ada indikator keberhasilan yang kami harapkan, yaitu menurunnya persepsi negatif masyarakat akibat kebisingan. Yang kedua, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap masyarakat sekitar akibat kedatangan kendaraan pada saat kami loading barang ataupun mesin yang akan kami gunakan. Selanjutnya, ada bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, menginfokan kepada masyarakat waktu ataupun estimasi timeline pasti dari pelaksanaan kegiatan kami. Kemudian mewajibkan pemasangan alat peredam suara di bagian knalpot kendaraan yang akan kami gunakan. Dan juga yang ketiga yaitu meminimalisasi jumlah kendaraan yang akan melaju serta mengurangi penggunaan klakson kendaraan jika tidak diperlukan. Kemudian untuk dampak lingkungan yang ketiga itu pada tahap konstruksi yaitu kemacetan. Mobilisasi dengan sumber dampak mobilisasi alat dan material produksi. Indikator keberhasilannya yaitu tidak terjadi kemacetan sepanjang jalan yang dilalui. Maka dari itu kami melakukan pengelolaan dengan cara mengatur jadwal dan rute kendaraan yang akan masuk dan keluar lokasi, membatasi kecepatan maksimum 40 km per jam, khususnya saat melakukan melalui wilayah pemukiman penduduk. Next slide. Kemudian untuk RKL yang terakhir yaitu RKL dari tahap operasi. Di mana RKL dari tahap operasi ini yang pertama dampak lingkungannya itu terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dari sumber dampak pada saat rekrutmen tenaga kerja untuk pengolahan bahan baku kertas dan proses packing serta distribusi produk kami. Kemudian untuk indikator keberhasilan yang kami harapkan yaitu berkurangnya jumlah pengangguran di sekitar lokasi pabrik kertas daur ulang. Dan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan yaitu perekrutan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi, kemudian melakukan perekrutan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu memberikan upah yang sesuai dan layak minimal sesuai dengan UMP Lampung, di mana lokasinya itu akan diadakan di sekitar lokasi pabrik dengan periode selama kegiatan operasi berlangsung. Dan institusi penggeraknya yaitu PT Eko Paper Abadi, yaitu kami sendiri. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan dari limbah cair dari proses pencampuran pulp serta serbuk kayu gergaji. Dengan sumber dampaknya itu kegiatan pencampuran dan pencetakan kertas. Dan indikator keberhasilan yang kami harapkan yaitu tidak tercemarnya aliran sungai sekitar dan juga tidak tercemarnya aliran sungai sekitar lokasi pabrik oleh limbah cair dari proses produksi kami. Dan bentuk pengolahan yang kami lakukan yaitu melakukan pengolahan limbah cair sebelum disalurkan ke aliran sungai. Yang kedua, melakukan pengecekan kualitas air sungai secara berkala dan rutin untuk dilakukan pelaporan pada masyarakat dan pemerintah. Dan ini akan dilaksanakan di sekitar lokasi pabrik
dan juga akan dilakukan selama periode operasi berlangsung. Yang ketiga itu ada dampak lingkungan limbah padat dari serbuk kayu yang tidak lolos kualitas untuk diproduksi. Dengan sumber dampak yaitu kegiatan pemilihan serbuk kayu dan indikator keberhasilan yang kami harapkan yaitu limbah padat yang berasal dari serbuk kayu yang tidak lolos kualitas, tidak menumpuk dan tidak menimbulkan pencemaran tanah. Dan bentuk pengolahan yang kami lakukan yang pertama yaitu kami lakukannya penghancuran kembali serbuk kayu yang tidak lolos kualitas dengan menggunakan mesin yang sudah dengan fungsi yang sesuai, dan juga yang kedua yaitu melakukan pelaporan kepada pihak pemasok terkait dengan kualitas dari serbuk kayu yang ia berikan kepada kami. Next. Selanjutnya di sini ada RPL ataupun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Eko Paper Abadi di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung. Yang pertama itu pada tahap prakonstruksi, yang pada jenis lingkungan yang kami pantau itu yang pertama yang terdapat pada RKL tadi yaitu perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Di mana sumber dampaknya ini pada saat kami melakukan survei dan juga pembukaan lahan untuk pembangunan tempat produksi. Lalu parameter lingkungan hidup yang diharapkan yaitu masyarakat setuju dengan adanya pendirian pabrik dan juga kami dapat membantu pendapatan masyarakat setempat. Lalu ada metode pengumpulan analisis data yang kami lakukan yaitu dengan cara observasi dan wawancara, serta analisis secara komparatif, deskriptif, dan kualitatif. Kemudian ada lokasi tempat kami melakukan pemantauan itu di sekitar lokasi perencanaan dengan periode dilakukan selama tahap prakonstruksi berlangsung, dan ada institusi pengelolaan lingkungan hidup yang memantau, melaksanakan, dan yang kami lakukan pelaporan, di mana pelaksana itu adalah kami, yaitu PT Eko Paper Abadi, dan pengawasnya yaitu Camat Jati Agung, dan kami akan melakukan pelaporan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Yang kemudian itu ada tahap konstruksi dengan jenis dampak lingkungan yang kami pantau. Yang pertama yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sumber dampak saat kami rekrutmen tenaga kerja untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang akan menambah dan menunjang dari produksi kami. Kemudian parameter lingkungan hidup yang kami harapkan yaitu penetapan gaji atau upah yang sesuai dan dengan UMP Lampung. Kemudian ada metode pengumpulan analisis data yang kami lakukan yaitu dengan data sekunder serta dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Dan selanjutnya lokasi tetap di sekitar lokasi perencanaan. Namun yang berbeda yaitu kegiatan ini akan diawasi oleh Camat Jati Agung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, dan juga Dinas Ketenagakerjaan Lampung Selatan. Dan kami akan melakukan pelaporan kepada DLHK Kabupaten Lampung Selatan dan juga Dinas Ketenagakerjaan Lampung Selatan. Yang kedua itu pada tahap konstruksi yaitu kebisingan yang terjadi pada sumber dampak kegiatan pembersihan lahan, mobilisasi peralatan, kegiatan pembangunan fasilitas penunjang tambahan. Ya, dengan parameter yang kami harapkan yaitu tingkat kebisingan yang berkurang. Dengan metode pengumpulan analisis data, dengan cara kami pertama mengukur tingkat kebisingan dengan menggunakan sound level meter yang dilakukan oleh internal perusahaan kami. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil pengukuran dengan Kepmen LH nomor 48 tahun 1996, di mana lokasi yang akan kami lakukan pengukuran yaitu sepanjang jalan yang dilalui untuk mobilisasi alat
dan bahan serta di lokasi perencanaan pembangunan. Dan dengan periode selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung. Dan ini akan diawasi oleh DLH Kabupaten Lampung dan juga kami melakukan pelaporan kepada DLH Kabupaten Lampung Selatan. Next. Untuk yang berikutnya itu ada RPL, lanjutan RPL dari tahap konstruksi. Yang ketiga yaitu mobilisasi alat dan material produksi, di mana parameternya itu kondisi lalu lintas yang lancar. Dengan metode pengumpulan analisis data yang dilakukan dengan survei langsung terhadap kondisi badan jalan di sekitar lokasi perencanaan. Dan lokasi yang akan dilaksanakannya kegiatan itu pada sepanjang jalan yang dilalui untuk mobilisasi alat dan bahan, serta di lokasi perencanaan. Untuk pelaksananya itu PT Eko Paper Abadi dan pengawasnya ada Camat Jati Agung, DLHK Kabupaten Lampung Selatan, dan juga Dinas Perhubungan Lampung Selatan. Dan kami akan melakukan pelaporan kepada DLHK Kabupaten Lampung Selatan dan juga Dinas Perhubungan Lampung Selatan. Yang selanjutnya, RPL dari tahap operasi yang pertama yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkannya pendapatan masyarakat sekitar, di mana sumber dampaknya itu pada saat rekrutmen untuk tenaga kerja pada proses pengolahan bahan baku kertas dan juga proses packing ataupun proses distribusi. Untuk parameter lingkungan hidup itu penetapan gaji upah yang sesuai dengan UMP Lampung dan dengan metode pengumpulan data sekunder serta analisis deskriptif kualitatif. Akan dilaksanakan di sekitar lokasi pabrik dan akan diawasi oleh Camat Jati Agung dan juga DLH Kabupaten Lampung Selatan dan juga Badan Ketenagakerjaan Lampung Selatan, dan akan dilakukan pelaporan kepada DLHK Kabupaten Lampung Selatan dan juga Dinas Ketenagakerjaan Lampung Selatan. Yang kedua pada tahap operasi yaitu pengolahan limbah cair, di mana sumber dampaknya itu kegiatan pencampuran dan pencetakan kertas. Dan parameter lingkungan hidup yang diharapkan yaitu kualitas aliran air sungai yang baik dan terkontrol. Kemudian metodenya itu akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan pemantauan kualitas air sungai melalui hasil laboratorium dari kami Departemen Lingkungan Hidup. Dan yang kedua yaitu memberikan pelaporan pada masyarakat dan pihak yang berwenang. Dan itu akan dilaksanakan pada di sekitar lokasi pabrik dan dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung dan secara berkala. Dan diawasi langsung oleh Camat Jati Agung dan juga DLH Lampung Selatan, dan akan dilakukan pelaporan kepada Camat Jati Agung dan juga DLH Lampung Selatan. Untuk yang terakhir pada tahap operasi yaitu jenis dampak lingkungan limbah padat, di mana sumber dampaknya itu kegiatan pemilihan serbuk kayu yang kami harapkan parameter yang akan terjadi yaitu limbah padat hasil serbuk kayu yang tidak lolos kualitas, berkurang, dan tidak menumpuk. Kemudian untuk metode yang kami lakukan yaitu menginventarisasi jumlah serbuk kayu yang dihasilkan dan dibandingkan dengan jumlah serbuk kayu yang berhasil diolah. Kemudian akan dilakukan secara berkala selama kegiatan operasi berlangsung dan diawasi oleh Camat Jati Agung dan juga RDLH Lampung Selatan, dan dilakukan pelaporan kepada Camat Jati Agung dan juga DLH Lampung Selatan. Next. Baik, untuk RKL dan RPL sekian, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami dapatkan, yaitu berdasarkan analisis kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap PT Eko Paper Abadi, didapatkan bahwa industri tersebut telah memenuhi syarat dan standar lingkungan yang berlaku. Beberapa poin utama yang mendukung kesimpulan ini yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua, telah merancang pelaksanaan mitigasi dampak lingkungan yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan.
yang ketiga dan yang paling penting yaitu PT Eco Paper Abadi mengutamakan penggunaan bahan baku daur ulang dan juga limbah dari pemasok yang dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam yang terbatas. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari Departemen Lingkungan Hidup kepada teman-teman sekalian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh departemen selanjutnya. Saya Maya Valentina sebagai Direktur Lingkungan Hidup undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan dari Departemen Lingkungan Hidup. Saya dari Departemen Pemberdayaan Masyarakat, izin share screen untuk melakukan presentasi kami terkait pemberdayaan masyarakat. Apakah sudah terlihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami di sini dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat PT Eco Paper Abadi akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan masyarakat dari PT Eco Paper Abadi. Di mana sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novita Adelina, di sini saya selaku Direktur dari Tim Pemberdayaan Masyarakat, dan di sini saya bersama dengan staf saya yaitu Nartik Purnamasari. Adapun beberapa pokok bahasan yang di sini akan kami jelaskan, yaitu yang pertama mengenai pemberdayaan masyarakat, selanjutnya terdapat informasi terkait lokasi industri dan juga ketenaga kerjaan. Nah, teman-teman, masyarakat tentunya memiliki peranan yang cukup penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan industri atau usaha yang akan kita bangun. Karena masyarakat tentunya akan bersinggungan langsung dengan industri atau usaha yang kita buat. Nah, apabila industri yang kita buat ini nanti memberikan dampak, tentunya yang akan merasakan dampak itu secara langsung itu adalah masyarakat setempat. Sehingga kita sangat memerlukan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini kami dari Departemen Pemberdayaan Masyarakat sangat berkaitan erat dengan Departemen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris empowerment itu berasal dari kata daya dengan awalan ber menjadi kata berdaya, yaitu artinya memiliki kekuatan. Daya itu berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan. Nah, dengan demikian, pemberdayaan ini dapat kita pahami bahwa pemberdayaan merupakan memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan. Nah, di sini konteksnya adalah kepada masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat dari PT Eco Paper Abadi ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk apa? Di sini kami memberikan pemberdayaan kepada masyarakat itu dalam memberikan lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan yang kita berikan ini sasarannya adalah kepada masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan jumlah penghasilan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan industri atau di daerah industri tersebut. Nah, terdapat beberapa informasi terkait lokasi industri, di mana lokasi industri dari PT Eco Paper Abadi ini sendiri akan dibangun di Kota Baru, Lampung Selatan. Nah, jumlah penduduk di Kota Baru berjumlah 8.084 jiwa atau sekitar 607 jiwa per kilometer persegi, yang mana jumlah penduduk ini didominasi oleh laki-laki dan juga jumlah penduduk di Kota Baru merupakan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Jati Agung. Jadi Kota Baru ini sendiri memiliki jumlah penduduk paling rendah di Kecamatan Jati Agung. Kota Baru sendiri memiliki jarak 27,4 km untuk menuju ke kota inti. Sedangkan suplai mata pencaharian di Kota Baru itu adalah 70% petani, dari 70% demand lapangan pekerjaan di Kota Baru itu berfokus kepada sektor pemerintahan. Nah, sedangkan selain dari petani, 30%-nya lagi masyarakat di daerah tersebut bekerja di sektor pemerintahan, perdagangan, wira swasta, dan lainnya.
untuk ketenaga kerjaan, kami dari PT Eko Paper Abadi membutuhkan jumlah tenaga kerja yaitu 15 orang. Di mana di sini kami akan menyerap sumber daya manusia lokal atau kami di sini akan merekrut masyarakat lokal dengan usia produktif untuk direkrut sebagai tenaga kerja. Kami memprioritaskan untuk merekrut sumber daya manusia lokal di daerah tersebut untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Nah, dengan gaji per bulan di sini kami menetapkan gaji yaitu 2.600.000 per bulan dengan rincian atau pekerjaan di sini yang kami rekrut adalah untuk pengoperasionalan alat, pengemasan, pemasaran, dan juga pengawasan dan keamanan. Nah, teman-teman, terdapat beberapa keahlian yang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang akan kami rekrut di sini. Yang pertama, tenaga kerja di sini yang kami butuhkan adalah memiliki skill teknis pengoperasionalan alat. Kemudian memiliki skill product quality, atau artinya yang memiliki kemampuan untuk memastikan barang yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan, sehingga siap disalurkan ke distributor hingga sampai ke tangan pelanggan. Kemudian kami membutuhkan keahlian production report atau teknis yang bertanggung jawab untuk membuat laporan terkait hasil produksi yang kami buat. Kemudian di sini production process atau yang bertanggung jawab atau memiliki keahlian dalam proses produksi. Keterampilan quality check di sini merupakan keterampilan yang dimiliki untuk mengetahui atau mengecek kualitas dari hasil produksi yang kami buat atau hasil produk tersebut, dan memiliki keahlian K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selain keahlian, kami juga di sini memiliki beberapa kualifikasi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang akan kami rekrut nantinya untuk keberhasilan dari usaha yang akan kami buat. Yang pertama, kami membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kemudian pengalaman kerja, dan memiliki pengetahuan mengenai keselamatan kerja. Baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat disampaikan dari kami Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Nafita. Sekian dari presentasi Departemen Lingkungan Hidup dan juga Pemberdayaan Masyarakat kelompok 2 dari PT Eko Paper Abadi. Jika terdapat kesalahan dari pengucapan ataupun perlakuan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.